Tuhan, pada saat ini kami datang padamu. Sesungguhnya Engkau terlebih dahulu datang pada kami, sehingga kami dimampukan untuk datang kepada Engkau. Tuhan, ketika Engkau memanggil kami, Engkau menyelamatkan kami. Engkau memanggil kami bukan hanya untuk menyelamatkan kami, bahkan Engkau memanggil kami untuk melayani Engkau. Pagi ini kami mau belajar bagaimana mengikuti Yesus, bagaimana melayani Yesus, bagaimana mempersembahkan diri kepada Kristus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap kami yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, dan firman-Mu boleh kami jalankan, kami terapkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi. Hari yang baik, cuaca yang indah, waktu yang teduh. Kita boleh bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Melalui kesempatan ini, saya juga menyampaikan salam dari jemaat GKY Lubuk Linggau bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Baik, hari ini di dalam perenungan kita dengan tema Tuhan Yesus memanggil Petrus. Di tengah-tengah kita mempersiapkan Jumat Agung dan Paskah. Di dalam Prapaskah ini kita akan belajar satu hal, di mana Yesus ketika memulai pelayanannya, ia memanggil orang-orang, memperlengkapi mereka untuk ikut melayani Tuhan. Nah, di dalam bagian ini, di dalam Lukas pasal 5, ayat pertama sampai 11, yaitu ketika Yesus sedang berjalan di danau, dia berjalan di danau Genesaret. Ketika dia sudah berjalan di danau Genesaret, dia melihat ada kapal. Lalu kapal itu dia naik. Salah satu daripada kapal itu adalah milik daripada Simon Petrus. Lalu dia naik ke dalam, dia berkata kepada Simon Petrus, tolak lebih jauh sedikit. Lalu dia duduk, dia mengajar kepada mereka. Setelah dia selesai mengajar, lalu dia berkata dengan Petrus, tolak lebih dalam lagi kapal ini. Lalu tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Petrus berkata, Tuhan, karena Engkau yang panggil, Engkau yang perintahkan, saya tebarkan jala. Mengapa responnya seperti itu? Nanti kita akan belajar. Ya, mengapa dia merespon seperti itu? Nah, ketika dia sudah menebarkan jala, lalu dia mendapatkan ikan. Ya, mendapat ikan yang banyak. Lalu dia sudah mendapatkan ikan yang banyak, kapalnya hampir tenggelam. Lalu dia berteriak kepada temannya, datang, tolong. Ada satu kapal lagi datang, menolong dia. Kenapa? Karena ikan yang mereka dapat banyak sekali dan kapalnya hampir tenggelam. Lalu temannya datang lagi membawa kapal, menolong dia membawa mengangkut ikan yang ada. Jadi 2 kapal itu penuh dengan ikan. Nah, ketika hal itu sudah terjadi, lalu Petrus berkata sama Tuhan, ya, Guru, pergilah daripadaku, atau Tuhan, pergilah daripadaku. Karena apa? Karena aku orang berdosa. Petrus bersama dengan teman-temannya takjub sekali apa yang terjadi di dalam penangkapan ikan itu. Lalu Yesus berkata kepada dia, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Lalu Yesus memanggil Petrus, Petrus mengikut Yesus, lalu mereka pergi. Nah, ini catatan di dalam Lukas pasal 5 ayat pertama sampai 11 mengenai apa? Mengenai pertemuan, perjumpaan Petrus bersama dengan Yesus. Nah, melalui tema ini kita akan bersama-sama belajar, ya. Tuhan memanggil Petrus, bagaimana respon Petrus dan apa yang dilakukan Petrus dari panggilan pertama sampai akhir daripada kehidupan
Petrus. Yang pertama kita belajar dari tema ini yaitu bagaimana meresponi panggilan Tuhan. Nah, ketika pertama kali Petrus mendengar tentang Yesus, dia mengenal Tuhan Yesus dalam arti orang berkata mengenai Yesus, siapa itu? Apa yang dilakukan oleh Yesus, dia mendengar. Nah, setelah dia mendengar apa yang dilakukan Yesus, lalu dia berjumpa dengan Yesus. Selama ini dia cuma mendengar, hanya mendengar tentang Yesus, siapa Yesus, apa yang dilakukan Yesus. Sekarang dia bertemu dengan Yesus. Nah, dia bertemu dengan Yesus, lalu Yesus memerintahkan sesuatu hal yang bagi dia nonsen. Mengapa? Karena dia baru pulang tadi malam, menangkap ikan, enggak dapat. Siangnya Yesus pakai perahunya, suruh dia bertolak lebih dalam lagi, tebarkan jala, tangkap ikan. Bagi Petrus, tidak mungkin. Semalam aja aku nangkap ikan, tidak dapat. Sekarang siang bolong, pagi-pagi ini mau suruh saya tangkap ikan. Menurut saya, menurut Petrus bilang, menurut saya ini nonsen. Tidak mungkin dapat ikan. Semalam aja yang harus banyak ikan, waktu menangkap ikan saya nggak dapat. Apalagi sekarang siang bolong, nggak dapat. Tapi apa? Tapi karena engkau yang panggil, engkau yang beri perintah, saya lakukan. Nah, dia lakukan. Dia tebar. Dia sudah tebar, lalu dapat banyak ikan di luar apa? Akal dia. Di luar apa? Pengalaman dia. Di luar apa? Keahlian dia untuk menangkap ikan. Dia seorang penangkap ikan yang hebat. Pengalaman dia banyak. Tahu ikan di mana, kapan menangkap ikan, tapi sekarang dia menebar jala dengan waktu yang tidak tepat, tempat yang mungkin tidak tepat, tapi menghasilkan ikan yang luar biasa. Melampaui mungkin selama ini dia tangkap satu kapal sampai 2 kapal penuh dan kapal mereka harus tenggelam. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka ketika menangkap ikan itu sudah terlalu banyak, apa yang terjadi? Pemahaman, pengenalan dia kepada Yesus berubah. Pertama, dia tidak percaya. Sebagai seorang yang hebat, seorang yang ahli, seorang yang pengetahuan, mungkin Yesus itu bukan tandingannya untuk menangkap ikan. Tapi karena Yesus yang perintah, dia lakukan. Tapi setelah terjadi itu, dia menjadi takjub. Dikatakan dia menjadi kagum. Dia menjadi takjub, mendapat ikan yang begitu banyak pada pagi hari. Siang bolong begitu. Dari dia tidak percaya, dia mulai apa? Mulai percaya. Sehingga di ayat ke-8 dikatakan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Mengapa? Karena dia meragukan Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia hanya mendengar tentang Tuhan selama ini, siapa itu Tuhan. Tapi saat ini dia bertemu dengan Tuhan, dia menyaksikan kuasa Tuhan, dia melihat apa yang Tuhan lakukan, yang tidak mungkin, yang mustahil, itu terjadi di dalam hidupnya. Itulah pertama kali dia mengalami encountering with God. Dia bertemu dengan Tuhan, bukan katanya, bukan siapa yang bilang, tapi sekarang saya sendiri bertemu, berjumpa, bahkan saya melihat sendiri yang diperintahkan dan dilakukan oleh Tuhan di dalam menangkap ikan. Pengertiannya, pengenalannya, imannya mulai berubah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menjadi orang Kristen berapa lama? Ada yang mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mungkin ada yang 50 tahun, kita menjadi orang Kristen bagaimana sejarahnya. Ada yang karena dari keluarga Kristen menjadi Kristen saja, atau hanya ikut-ikutan menjadi orang Kristen, yang Kristen-Kristen saja, dan kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Dan kita tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Kita merasa kering, kita hanya menjadi orang Kristen biasa, kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, sangat disayangkan. Jika selama ini kita menjadi orang Kristen begitu saja, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Kalau kita tidak pernah mencari Tuhan, kita tidak pernah mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tidak pernah membaca firman-Nya dengan serius, kita tidak berteduh di hadapan Dia dengan sungguh-sungguh, mencari wajah-Nya, membangun satu relasi yang intim dengan Tuhan. Kita lewati hari-hari kita begitu saja menjadi orang Kristen berpuluh tahun. Makanya kita terus merasa jauh daripada Tuhan, kering bersama dengan Tuhan, tidak mengalami satu encountering yang indah, bertemu dan berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan. Petrus mengalami hal itu.
Sehingga berkata, Tuhan pergilah daripadaku, karena apa? Karena aku berdosa, aku tidak percaya kepada Engkau, aku meragukan Engkau. Dan ketika menebar jawara itu, aku sembarang saja menebar. Tapi luar biasa, Engkau ajaib. Lalu apa respon daripada Tuhan? Lalu Yesus berkata, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia lagi. Bukan lagi menjala ikan, tapi menjala manusia. Lalu Tuhan memanggil Petrus, Petrus meninggalkan jalannya, meninggalkan profesinya, mengikut Yesus. Nah, ketika dia mengikut Yesus, bagaimana keluarganya? Apakah Petrus sudah keluarga? Petrus sudah berkeluarga. Bagaimana kita bisa mengetahui Petrus sudah berkeluarga? Di dalam Injil dikatakan Yesus pernah bertemu dengan mertuanya dan Yesus menyembuhkan mertuanya yang sakit. Jadi Petrus sudah berkeluarga. Nah, menurut sejarah literatur yang saya baca, ketika Petrus mengikuti Yesus, lalu istrinya juga mengikut Yesus melayani bersama dengan Petrus. Sekalipun mungkin tidak dicatat dengan jelas di dalam Injil. Dari literatur mengatakan selain Petrus mengikut Yesus, istrinya juga bersama mengikuti dan melayani Yesus. Nah, ketika mereka mengikut Yesus di dalam meresponi panggilan Tuhan. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, ketika kita tahu Tuhan memanggil, jangan mengeraskan hati. Kalau kita tahu Tuhan memanggil kita, responi panggilan Tuhan, jangan mengeraskan hati. Belajar menaklukkan hati pada panggilan ilahi. Panggilan Tuhan itu bukan main-main. Itu satu panggilan kudus, panggilan ilahi kepada orang-orang yang dikhususkan. Bukan sembarang orang yang mendapatkan panggilan itu. Pada saat kita sudah meresponi panggilan itu, kita taat panggilan ilahi itu, taat pada firman Tuhan dan giat memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu kita terus belajar ya bagaimana meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita dan bagaimana meresponi Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang Tuhan memanggil kita, kita mengeraskan hati. Ada Tuhan panggil kita, kita mengeraskan hati, enggak mau Tuhan, bukan saya, dia saja. Lalu Tuhan panggil kita, kita meragukan panggilan Tuhan. Enggak lah, kita meragukan terus panggilan Tuhan. Enggak lah, bukan saya Tuhan, saya enggak. Dan bahkan kita kadang-kadang tidak mau meresponi panggilan Tuhan. Selain itu, panggilan Tuhan, selain kita menolak, kita mengeraskan hati, kita ragu-ragu, ada juga orang meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Petrus ketika dipanggil Tuhan, dia meresponi. Nah mungkin kita bilang, Petrus itu meresponi kan karena dia sudah melihat apa Yesus lakukan. Pekerjaan yang Tuhan lakukan, kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam dia menangkap ikan. Nanti di belakang kita lihat perjalanan Petrus bagaimana meresponi panggilan Tuhan, kegagalan Petrus meresponi panggilan Tuhan, dan akhir daripada kisah hidup pada Petrus bagaimana dia setia mengikuti Tuhan di dalam menjawab panggilan Tuhan. Jika ada di antara kita saat ini di sini, bagaimana kita? Ketika Tuhan memanggil kita, baik menjadi pelayan Tuhan, ataupun kita dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya, untuk melayani dia sepanjang hidup kita secara full time. Setiap kita pasti berbeda-beda respon kita. Bapak Ibu, saya meninggalkan Palembang sudah lama, saya lahir di Palembang. Ya, tamat SMA, saya kuliah. Ya, tamat SMA saya kuliah di Tridinanti. Nah, kuliah di Tridinanti saya tidak selesai kuliahnya. Kenapa? Karena di tengah kuliah saya secara pribadi pada saat pagi, saat teduh, saya meresponi panggilan Tuhan. Ya, saya meresponi panggilan Tuhan. Ini fotonya bukan foto saya ya. Saya meresponi panggilan Tuhan waktu saya SMA. Waktu saya kuliah. Nah, ketika saya kuliah, saya meresponi panggilan Tuhan. Pada satu pagi di saat teduh saya, melalui Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Itu panggilan untuk apa?
memberitakan, menjadi pelayan Tuhan, menyerahkan diri secara full time untuk melayani Tuhan. Nah, saat itu saya juga sempat sedikit tidak langsung meresponi. Ya, apakah saya kan belum selesai kuliah, saya masih ini. Bahkan saya sekolahnya manajemen dan akuntansi. Pada zaman saya itu sekolah manajemen akuntansi itu lebih top daripada komputer saat ini, IT saat ini, tahun 90-an, ya zaman all. Zaman all itu teknologi belum secanggih ini. Itu yang lagi top-topnya mengenai manajemen dan akuntansi, apalagi menjadi akuntan, bisa bon A, bon B, zaman itu istilahnya. Wah, itu top itu. Susah mencari akuntan yang hebat. Ya, saya pikir ya sudah, saya jadi manajer aja, jadi bos aja, jadi akuntan yang hebat. Saya sekolah ambil jurusan itu, nanti saya membantu mensupport pelayanan Tuhan, tidak harus jadi hamba Tuhan. Singkat cerita, akhirnya saya meresponi panggilan Tuhan, saya meninggalkan kampus, saya pergi ke Jakarta, saya masuk ke seminari. Meresponi panggilan Tuhan pada saat di tengah kuliah. Nah, ini Calvin Revok itu anak saya, ya. Jadi saya punya 2 anak, yang besar laki-laki, yang kecil perempuan, yang sekarang ada hadir di sini bersama dengan semu, ya. Saya 2 ada anak, yang satu akhirnya masuk seminari mengikuti jejak papanya. Nah, yang satu lagi, yang kecil, yang perempuan, belum mendapat panggilan Tuhan. Dia menjadi guru Mandarin, ikutin jejak mamanya, ya. Jadi guru Mandarin, mengikuti jejak mamanya, sedangkan yang cowok mengikuti jejak papanya. Nah, ini catatan ini ketika istri saya bongkar-bongkar, kita suka pindah-pindah ya, pindah rumah aja bongkar-bongkar, pas bongkar-bongkar mendapatkan ini. Baru tahu saya sekarang, setelah dia masuk seminari tahun ke-2 tahun lalu, sekarang sudah tahun ke-3, saya baru tahu anak saya dari kecil ternyata cita-citanya jadi hamba Tuhan. Saya nggak punya cita-cita jadi hamba Tuhan dari SD, SMP sampai SMA. Pas kuliah pun tidak ada cita-cita banget jadi hamba Tuhan. Hanya menjadi orang Kristen yang baik saja, mendukung pelayanan Tuhan, melayani Tuhan saja. Tapi anak saya dari kecil, ya di sini dia tulis. Itu kalau tulisannya mungkin tidak gitu jelas ya. Calvin Revok di bawahnya pendeta. Jadi dari SD ini foto waktu dia sekitar kelas 3 atau kelas 4, umur 10-an. Jadi waktu kecil dia sudah cita-cita jadi pendeta. Ya kadang-kadang kalau anak-anak SD cita-citanya kan main-main kan. Sudah SMP berubah, SMA berubah, kuliah berubah, hilang. Nah dia jaga, ya dia jaga. Jadi dari kecil dia sudah ada satu catatan ini, hidup banyak pilihan. Tetapi pilihan kita ada di tangan sendiri. Just complete your dream, fufu. Gitu. Gitu. Ini bukan Fafa Fufu yang sekarang ya. Ini zaman dia sudah ada fufu gitu ya. Tidak ada hubungan sama Fafa Fufu ini. Gitu. Ini. Nah dari kecil dia sudah punya ini. Dia punya dream. Bagaimana pilihan. Waktu kecil ini dia bisa pikir gitu ya. Mungkin zaman saya tidak punya pikiran seperti ini. Lewatin masa SD begitu saja. Jadi dia sudah punya pikiran. Pilihan ada di tangan kita. Bagaimana melengkapi pilihan itu, mimpi kita di dalam kehidupan ini. Nah dia memilih jalan ini untuk apa? Untuk menjadi hamba Tuhan dari kecil. Gitu. Nah ketika dia sudah tamat SMA, saya sempat ngomong sama Calvin, gak usah dulu masuk seminari. Bukan saya melarang, saya support. Saya dengan semu, dari kami komitmen waktu menikah sudah ngomong, Tuhan kasih anak-anak kami, ketika anak-anak kami mau jadi hamba Tuhan, semuanya kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan pakailah keluarga kami, anak-anak kami untuk menjadi hamba Tuhan. Nah itu doa kami, tapi terserah setelah mereka besar mau bagaimana. Nah ketika dia tamat SMA, saya bilang jangan masuk dulu. Jangan kuliah dulu ke seminari, pergi kuliah umum. Pergi belajar dulu, mau S1 dulu. Kenapa? Karena kadang anak-anak yang baru tamat SMA, mereka masuk seminari dengan dari SMA hidup sama orang tua, dibesarkan orang tua, tidak pernah kerja, tidak pernah ngantor, tidak punya pengalaman hidup. Lalu masuk seminari, lulus seminari, masuk gereja, pelayanan di gereja. Ketika dia melayani di gereja, dia berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Ada yang pengusaha, ada yang bisnismen, ada thinker, ada apa, profesi apa-apa. Nah nanti dia tidak punya pengalaman itu, dia mau konseling, mau diskusi, mau memberikan masukan, teori saja. Betul nggak Bapak Ibu? Nah kalau dia kaya bagaimana bisnis di dalam,
Berjuang bisnis bagaimana, benarnya bisnis bagaimana, bagaimana ditipu orang berbisnis, dan bagaimana step bisnis, pengalaman-pengalaman sains yang lain, ilmu yang lain, hal yang lain, itu menjadi dia kaya bukan? Ketika dia berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian di dalam pelayanan, itu memberikan satu guidance, firman Tuhan sebagai basicnya, pengalaman hidup di dalam dunia kerja, di dalam sosial, itu kan semakin kaya, memperlengkapi diri. Tapi singkat cerita, ya dia bilang enggak. Saya nggak mau kuliah dulu, saya mau langsung masuk seminari. Ya sudah terserah, ya mau masuk seminari terserah. Nah sekarang dia tingkat 3, ya semester 6 di saat mungkin 1 tahun lagi, 1,5 tahun lagi selesai, dia akan masuk di dalam ladang pelayanan. Gitu. Nah panggilan dia lebih dini, lebih cepat dibanding saya yang waktu kuliah. Dari SD, dari SMP, SMA, dia pelihara panggilan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada di sini yang juga seperti itu. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, menikah, sampai sekarang mungkin Bapak Ibu masih membiarkan, mendiamkan panggilan Tuhan. Namun Petrus meresponi panggilan Tuhan untuk apa? Pergi melayani Tuhan. Yang kedua yang boleh kita belajar melalui Tuhan memanggil Petrus, yaitu apa? Panggilan yang mengubah hidup. Bapak Ibu, ketika kita merespon panggilan Tuhan, khususnya menjadi hamba Tuhan, ini satu panggilan mengubah seluruh hidup kita, seluruh mimpi kita. Ketika saya mimpi untuk menjadi satu pengusaha, seorang manajer yang baik, yang top, yang pintar, yang bisa menguasai bisnis dan sebagainya. Ketika saya sudah menjadi hamba Tuhan, maka itu saya harus ubah, saya harus ganti. Jadi saya sekarang menjadi apa? Di gereja. Selain menjadi gembala, selain menjadi memimpin gereja sebagai leader, juga sebagai manajer. Jadi kami ini hamba Tuhan, khususnya di GKY, itu menjalankan 3 fungsi. Sebagai gembala, dan juga sebagai leader untuk memimpin, dan juga sebagai manajer untuk menata gereja ini bagaimana. Berkembangnya gereja, majunya gereja, kehidupan gereja, strategi gereja, pengembangan pos, dan semuanya kita pikirkan supaya gereja itu maju. Jadi saya tidak lagi memikirkan perusahaan, memikirkan gereja, bagaimana mengembangkan gereja di dalam pelayanan saya yang ada. Nah panggilan Tuhan itu mengubah hidup. Yang pertama, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Petrus menjala ikan, menangkap ikan hari-harinya dan profesinya. Ketika Tuhan panggil dia, maka dia meninggalkan tugasnya menjadi penjala ikan, dia menjadi penjala manusia. Dia tidak interaksi lagi dengan ikan. Hal-hal yang memenuhi perut diperjualbelikan. Dia sekarang berinteraksi apa? Berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang-orang, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan. Dari penjala ikan, dia menjadi penjala manusia. Totalitas kebiasaan hidup dan cara semuanya sudah berubah ketika mengikuti Yesus. Kedua, panggilan yang mengubah hidup kita, mengubah apa? Mengubah kebiasaan kita. Ya, mengubah gaya hidup kita, mengubah cara hidup kita, mengubah pola pikir kita. Banyak aspek, semua aspek mengalami satu perubahan. Menjadi persoalan, kita ready enggak? Kita siap tidak? Banyak hamba Tuhan tidak siap. Ketika saya masuk seminari di tengah perjalanan, beberapa gugur. Gugur ada yang di-DO oleh sekolah karena tidak mencapai nilai yang seharusnya, IPK yang ditetapkan, ataupun karena ada kasus-kasus tertentu sehingga dikeluarkan dari kampus. Selain daripada itu, pribadi sendiri di dalam pergumulan tahun pertama, kedua, setelah menjalankan sebelum selesai, dia merasa bukan panggilan saya dan saya tidak cocok menjadi hamba Tuhan. Karena di seminari cuma buat onar, ribut sama orang. Bagaimana kalau sudah lulus nanti di gereja? Berantemlah terus sama jemaat. Lebih baik jangan jadi hamba Tuhan. Perbaikin diri dulu, perbaikin karakter dulu. Bagaimana kamu bisa membimbing jemaat, menjadi konselor bagi jemaat, bekerja sama rekan. Nah akhirnya ada yang meninggalkan seminari. Nah ketika kita merespon panggilan Tuhan khususnya menjadi hamba Tuhan, ada perubahan-perubahan yang kita harus alami. Nah Bapak Ibu, ketika waktu saya masih studi di seminari, ada seorang bapak
Umurnya mungkin sekitar 40-an lebih lah. Tuh, belum sampai 50. Nah, dia seorang yang berhasil di dalam pekerjaannya. Dia salah satu CEO yang cukup oke. Ya, cukup keren, cukup top juga. Nah, ketika dia mendapatkan meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, setelah dia bergumul, diskusi dengan keluarga, dengan anaknya, akhirnya dia memutuskan saya masuk seminari. Nah, ketika dia masuk seminari, cara hidupnya, gaya hidupnya berubah. Dulu dia bisa bawa Mercy, ada sopir khusus, turun mobil, ada yang bukain pintu, tasnya ada yang bawain sampai masuk ke kantor, ditaruh di meja, hidupnya mewah dan sebagainya. Ketika dia sudah menjadi hamba Tuhan, dia tinggalkan itu semua. Lalu dia ke kampus, dia beli mobil Toyota, dia nyetir sendiri macet-macet di Jakarta. Nah, dia bilang, ya ini dijalankan tidak mudah. Ketika dia bertemu dengan rekan bisnisnya yang dulu dengan cara hidup gayanya ada sopir pribadi, mobil mewah, sekarang dia ketemu teman-temannya masih hidup seperti itu dan dia harus membawa mobil yang sederhana dan nyetir sendiri. Nah, dia terus belajar humble, belajar hidup biasa, belajar hidup merendahkan hati dan sebagainya. Nah, dia bilang enggak mudah ini, mengadaptasi seperti itu. Ya, tidak biasa. Tapi dia belajar taat. Puji Tuhan, dia berhasil, dia lulus ujian. Dia masuk ke ladang pelayanan setelah lulus studi, lalu dia melayani Tuhan. Sampai detik ini, sampai saat ini, dia setia melayani Tuhan. Dia melewati proses itu, panggilan Tuhan bagi dia, dan merubah akan hidupnya, cara hidupnya, gaya hidupnya, dan dia mau taat mengikuti Tuhan. Jadi kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan yang tidak ready, tidak siap. Apalagi menjadi misionari, pergi ke pedalaman, dia ada hidup sudah enak di kota, mewah, cukup fasilitas dari gereja, lalu masuk ke pedalaman, tidak siap semuanya. Minum air, jangankan air tirta atau aqua, air sumur, sumur pun kalau bersih. Tempat tinggal, ya mungkin ya sejenis gubuk dan sebagainya, masuk ke pedalaman, tidak siap menjadi hamba Tuhan, tidak siap menjadi misionari. Nah, ketika panggilan itu mengubah hidup kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, siapkah kita meresponi panggilan Tuhan dan panggilan itu mengubah hidup kita? Yang ketiga, Bapak Ibu, kita belajar mengenai tema Tuhan memanggil Petrus, yaitu setia menjalankan panggilan Tuhan. Nah, ketika Tuhan memanggil Petrus, dia mempunyai pengenalan akan Tuhan, itu luar biasa. Tuhan itu ajaib sekali. Tuhan itu kelak akan menjadi Raja Mesias. Dia akan memerintah, akan berkuasa dengan kuasa dia yang luar biasa, yang supranatural. Seiring waktu berjalan ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus. Seiring Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dia kembali untuk menjadi nelayan lagi. Dia menyangkal Yesus, dia menolak Yesus, dan dia meninggalkan Yesus. Di tengah panggilan yang awal yang Tuhan berikan kepada dia. Petrus pernah gagal. Petrus pernah fail di dalam kehidupan dia. Namun kita akan belajar. Bila ada kejelasan akan panggilan Tuhan, maka kita tidak mudah berpaling dari panggilan kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, untuk khususnya panggilan untuk melayani Tuhan, harus ada calling yang jelas, panggilan yang jelas. Panggilan yang jelas itulah yang memantapkan kita untuk menjalani panggilan yang Tuhan berikan, pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika tidak ada panggilan yang jelas, karena lihat-lihat orang, contoh-contoh orang, niru-niru orang, ikut-ikut orang, oh jadi hamba Tuhan enak juga ya, saya mau menjadi hamba Tuhan. Ketika dia sudah melihat sisi enaknya, ketika dia mengalami sisi susahnya, dia akan berpaling daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, Petrus menjadi batu karang yang teguh. Setelah dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia setia melayani Tuhan sekalipun dia pernah gagal. Dia pernah menyangkal Tuhan, dia pernah meninggalkan Tuhan. Namun ketika Tuhan sudah bangkit, dia mendapat satu panggilan yang diperbaharui untuk mengikuti Yesus. Nah, nanti kita lihat poin berikutnya. Bagaimana kesetiaan Petrus
menjawab panggilan Tuhan dan mengikuti panggilan di dalam melayani. Oleh karena itu, dia diutus Tuhan untuk apa? Pergi melayani, pergi memberitakan Injil. Petrus banyak pergi ke Asia, pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar dan mengenal Tuhan. Dan merintis gereja-gereja yang ada, mempersiapkan orang-orang untuk meneruskan gereja yang didirikan di dalam pelayanannya yang ada. Dia menjadi satu apa? Batu karang yang teguh. Gereja ada karena orang terus melayani, gereja ada karena orang terus memberitakan Injil di dalamnya. Salah satu tulisan daripada Emil Brunner, seorang teolog dan seorang filsuf, dia mengatakan the church exists by mission. Gereja itu ada, gereja itu eksis karena apa? Karena ada misi di dalamnya. Kalau tidak ada misi, maka gereja lama-lama itu hilang, tidak ada eksis. Tidak eksis lagi. Kita lihat sekarang gereja-gereja di Eropa, di Amerika, banyak yang sudah hilang. Gerejanya jadi apa? Jadi pub. Gerejanya jadi apa? Teater. Bapak Ibu, ini sudah didesain kayak teater ya. Kalau gereja ini tidak ada misi, tidak ada kalian, tidak ada hamba Tuhan, ini jadi apa? Bioskop. Sudah ready ini. Ya? Sudah jadi bioskop kan? Bisa nobar enak ini. Ya? Sudah jadi bioskop ini. Kalau tidak ada jemaat, tidak ada hamba Tuhan, tidak ada orang melayani, dan terus akan kosong. Puji Tuhan sekarang sudah full. Mungkin kalau datang 20 lagi nggak tahu duduk di mana. Gereja itu ada karena apa? Karena ada misi. Lalu dia meneruskan kata, just as a fire exists by burning. Jadi gereja itu ada, dan misi itu yang membakar gereja itu. Sehingga gereja itu dibakar oleh misi Tuhan yang ada, dan gereja itu eksis, dan gereja itu ada. Nah, ini relasi antara church, mission, and faith bagaimana? Nah, gereja itu bisa ada, dan misi itu bagaimana, dan orang yang percaya tetap beriman di dalam gereja itu bagaimana, ya ini satu kesatuan. Ya, jadi dikatakan, is no church, and where there is neither church nor mission, there is no faith. Jadi tidak ada gereja, tidak ada yang memberitakan Injil, tidak ada misi, maka tidak ada orang beriman. Bapak Ibu bisa beriman di sini, pasti ada orang memberitakan Injil kepada Bapak Ibu kan? Jarang sekonyong-konyong orang lihat, oh gereja dia masuk, dia mampir. Ada, mungkin jarang. Tapi dia mungkin sudah pernah mendengar Injil di tempat lain, ada orang yang menginjilin, bukan kita. Sehingga dia masuk mendengar Injil. Nah, kalau tidak ada orang yang memberitakan Injil, kita semua tidak mau memberitakan Injil, kita semua asik di dalam gereja, sudah nyaman, sudah enak, musiknya oke, BL-nya oke, firman diberitakan, suasananya oke, habis itu pulang, sudah minggu datang lagi rame-rame, sudah tidak ada yang memberitakan Injil. Nah, gereja ini GKI Palembang tidak akan bertumbuh dan berkembang sampai saat ini. Namun saya percaya, Bapak Ibu masih mempunyai api penginjilan itu. Misi itu terus memberitakan Injil sehingga gereja ini eksis dan bertumbuh dan berkembang. Yang keempat terakhir. Ketika Tuhan memanggil Petrus, harga yang harus dibayar dalam menjawab panggilan Tuhan. Bapak Ibu, menjadi hamba Tuhan banyak tantangannya. Tidak mudah untuk menjadi hamba Tuhan. Ketika kami melayani, ada waktu-waktu tempat-tempat mengalami penganiayaan. Ada penolakan, dihina, direndahkan. Dan juga hidup dalam keterbatasan. Ada hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sangat minim sekali. Tapi mereka tetap setia melayani Tuhan. Bukan hanya keterbatasan, bahkan hidup dalam kekurangan. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Karena ada apa? Panggilan yang jelas yang Tuhan berikan kepada mereka untuk melayani Tuhan. Bahkan bukan hanya keterbatasan, kekurangan, kematian, dan mati sebagai martir yang ada. Setia untuk melayani Tuhan, giat untuk melayani Tuhan. Menjadi hamba Tuhan, tidak hanya kita menderita secara fisik, batin, emosi, tapi kematian sekalipun
Jika Tuhan izinkan itu terjadi, siapkah kita? Nah Bapak Ibu, ketika pertama kali Petrus meresponi panggilan Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan, lalu dia menyangkal Tuhan, dia meninggalkan, masuk ke profesi mereka dia yang lama menjadi penjala ikan, namun berjumpa dengan kebangkitan Kristus, mengubah totalitas kehidupannya. Setelah dia mengalami penganiayaan, penyiksaan, dia tidak lagi apa? Menyangkal Yesus. Dia tidak apa lagi? Meninggalkan Yesus. Dia sudah mengalami perjumpaan yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa, pengertian yang mendalam. Siapakah Yesus? Dia bukan manusia biasa. Dia tidak mati seperti manusia. Dia mati, namun hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dia mati, dia bisa bangkit. Dia naik ke surga, dia berjanji untuk datang kembali dan memberikan amanat agung kepada Petrus dan murid-murid yang lain untuk memberitakan Injil sampai menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana Petrus akhirnya mati? Bapak Ibu lihat, pertama kali dia menyangkal Yesus. Dia takut dihukum, dia takut juga disalib, dia takut ditangkap, dia melarikan diri, dia meninggalkan Yesus. Namun ketika sudah mengalami encountering with God, mengalami satu perjumpaan yang dengan Tuhan, sudah mempunyai pemahaman yang lebih mendalam, siapakah Yesus? Dia bukan hanya semata-mata manusia, dia adalah Tuhan, dia adalah hidup. Maka dia tidak ada lagi yang dia takuti. Kematian secara fisik, ditangkap, dipenjara, disalib, dia tidak lagi takut. Kenapa? Karena dia sudah melihat Yesus mati bagi dia dan disalib bagi dia. Saat ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita tidak mengalami penganiayaan, kita tidak mengalami penyalipan, tapi Yesus mengalami penghinaan, penolakan, penganiayaan, bahkan disalib di atas kayu salib. Karena apa? Karena kita, karena dosa kita. Kalau Yesus tidak mau melakukan, kita masih hidup di dalam kebinasaan, kita masih hidup di dalam dosa, dan kita dihukum kekal di dalam api neraka. Tapi Yesus mati bagi kita, sehingga kita ditebus dan diselamatkan, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, Petrus sudah mengalami itu. Dia sudah melewati itu, sehingga dia rela ditangkap. Dia rela mati bagi Tuhan, dan rela untuk disalib bagi Kristus. Bahkan dia disalib terbalik, karena dia merasa tidak layak seperti Kristus. Tidak ada lagi rasa takutnya. Tidak gentar lagi mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jika hari ini dengan tema kita, Tuhan memanggil Petrus. Adakah Bapak Ibu dipanggil Tuhan? Dipanggil untuk melayani Dia. Dan lebih dalam lagi, dipanggil untuk menjadi hambanya. Mungkin dulu Bapak Ibu pernah dipanggil. Mungkin anak-anak muda pernah dipanggil. Kalian mengeraskan hati. Karena apa? Memikirkan, jadi hamba Tuhan nanti gimana ya? Hidup saya bagaimana sih? Masa depan saya bagaimana sih? Hidup saya nanti susah gimana sih? Mungkin dengan ketakutan itu, akhirnya kita mematikan panggilan Tuhan, membiarkan panggilan Tuhan, menolak panggilan Tuhan, dan mengeraskan hati panggilan Tuhan. Jika pada pagi hari ini Bapak Ibu pernah dipanggil, para pemuda-pemudi pernah dipanggil Tuhan, maukah kita meresponi panggilan Tuhan seperti Petrus, mengiringi Tuhan, mengikut Tuhan, dan menjadi hambanya yang setia di dalam hidup kita. Tuhan memanggil Petrus, Petrus meresponi panggilan Tuhan. Tuhan memanggil Petrus. Selain meresponi panggilan Tuhan, juga ada perubahan hidup, cara hidup. Tuhan memanggil Petrus, selain dia setia menjalankan panggilan Tuhan, harga yang harus dibayar dalam menjawab panggilan Tuhan. Biarlah kita belajar hari ini bukan hanya sekedar pendengar, tapi kita mau sungguh-sungguh
meresponi panggilan Tuhan bukan hanya kepada Petrus, tapi kepada kita. Panggilan untuk melayani Dia, panggilan untuk mempersembahkan diri menjadi hambanya untuk melayani Tuhan. Adakah di tengah-tengah kita yang mau meresponi panggilan Tuhan? Adakah di tengah-tengah kita yang pernah mengalami panggilan Tuhan? Biarlah kita bawa di dalam doa kita. Tuhan, ini aku, pakailah aku untuk melayani Engkau. Tuhan, ini pakailah aku untuk menjadi hamba-Mu yang setia melayani Engkau. Engkau sudah mati bagiku, biarlah hidupku ku persembahkan hanya untuk puji hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, jika firman Tuhan pada pagi hari ini kami sudah dengar. Bagaimana Engkau memanggil Petrus. Tuhan, biarlah Engkau juga ketika memanggil kami Tuhan, kami mau belajar seperti Petrus. Mengiringi Engkau, mengikuti Engkau. Tuhan, mungkin kami takut, Tuhan mungkin kami gemetar, Tuhan mungkin kami berpikir jika kami mengiringi Engkau, mengikuti Engkau, bagaimana dengan masa depan kami, bagaimana dengan pekerjaan kami, dengan keluarga kami, dengan semua yang ada pada kami. Oh Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami mempunyai satu pemahaman, panggilan yang sungguh, sehingga kami tahu ketika kami merespon panggilan Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan memberkati setiap orang-orang yang dikhususkan, yang dipanggil untuk menjadi hamba-Mu. Tuhan berkati. Jika pada saat ini Tuhan, kami yang ada di sini, memang kami tidak mendapatkan panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, biarlah Engkau memanggil kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dipanggil Tuhan untuk melayani, dipanggil Tuhan untuk menyaksikan Injil Tuhan, dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil, sehingga ketika kami memberitakan Injil, ada orang-orang yang percaya, dan orang-orang itu datang di tengah-tengah kami beribadah, bergereja, sehingga gereja ini boleh tetap ada, gereja ini tetap eksis, karena apa? Karena ada pemberitaan Injil di dalamnya. Pakai setiap kami ya Tuhan, pakai gereja-Mu di tempat ini, dan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, supaya kami bersama-sama untuk terus memberitakan kasih Tuhan, Injil Kristus yang menyelamatkan. Terpujilah Engkau mendengar doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.